Shalom, salam sejahtera buat semuanya dimanapun berada. Kami menampilkan video, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya video ini dapat semakin memberkati kita. Karena itu, selamat menyaksikan sampai video ini selesai. Tuhan kiranya memberkati kita dimanapun berada. Haleluya. Amin. Ternyata berulang-ulang pernyataan saling mengasihi ini dinyatakan dalam Alkitab, karena nampaknya jemaat Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang yang ngaku percaya kepada Kristus, orang-orang yang merasa sangat kudus dan sangat sangat mulia di dalam Tuhan itu diketahui sangat sulit untuk mengasihi. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, ini adalah salah satu alat yang digunakan oleh iblis, artinya kelemahan, untuk mencintai sesama saudara. Ini telah menjadi alat yang efektif dari iblis untuk mengacaukan gereja, mengacaukan tubuh Kristus. Lebih daripada kalau iblis mengancam dengan pedang, iblis mengancam dengan membakar tubuh kita, iblis membiarkan kita memberikan nyawa kita melayang. Paulus mengatakan sebenarnya semua itu adalah sebuah ibadah yang nilainya sangat kecil, bahkan tidak berarti jika engkau tidak punya kasih. Beberapa kali Alkitab menyatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Artinya bahwa Allah itu tidak menjadi kasih pada waktu Yesus datang ke dalam dunia. Kedatangan Yesus ke dalam dunia hanyalah sebuah manifestasi dan pernyataan kasih Allah itu yang merasuk sampai kepada sistem hidup manusia itu sendiri. Artinya apa, saudaraku yang kekasih sama Tuhan? Kedatangan Yesus itu hanyalah sebagai personifikasi daripada kasih itu. Artinya kasih yang sangat semu, kasih yang sangat virtual, tidak dapat dipegang, tidak dapat disentuh, menjadi sangat jauh dari manusia itu, walaupun sebenarnya pernyataan-pernyataan yang dinyatakan oleh para nabi, yang dinyatakan oleh para percaya kepada Tuhan itu sungguh banyak tentang Allah itu kasih. Sepertinya saudaraku, sejak Adam berdosa, perang, permusuhan, perselisihan, perseteruan horizontal antara manusia dengan manusia itu belum pernah berhenti. Bahkan masih dalam zaman Adam sendiri, perselisihan sampai kematian oleh dua orang anak Adam itu, yaitu Abel dan Kain, telah menunjukkan bahwa antitesis daripada tesis kasih itu telah merasuk kepada kehidupan manusia. Walaupun manusia seperti firman Tuhan mengatakan damai-damai dan ada sejahtera. Tapi sejak damai ini dikatakan oleh mulut manusia, sejak konsep kedamaian itu
dinyatakan oleh manusia dalam berbagai bentuk. Belum pernah manusia itu terhindar dari perselisihan itu. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bahwa kasih Allah itu adalah sebuah keharusan. Dan kita tidak boleh mensalah tafsirkan tentang kasih ini sebagai sebuah hadiah yang menjadi sebuah karakter otomatis, baik dari orang-orang percaya maupun yang ingin melakukannya secara manusiawi. Pernyataan penulis kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 1 ini menyatakan peliharalah. Kata pelihara di sini menunjukkan bahwa bisa hilang, bisa tidak ada, bisa eksistensinya tidak nampak di dalam kehidupan orang-orang percaya itu. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bahwa kasih Allah itu dinyatakan kepada kita oleh Rasul Paulus dalam sebuah bentuk pernyataan abadi yang dilakukan oleh Allah di dalam kekekalan itu, dan dimanifestasikan, dapat dilihat oleh mata, dapat dirasakan oleh perasaan indera kita, dan dapat dilukiskan oleh vocabulary, kemampuan berpikir, kemampuan intelektual, dan kemampuan nurani, bahkan semua kemampuan fakultas yang ada di dalam kehidupan manusia itu tentang kasih itu. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kasih itu adalah sebuah wujud. Jadi kasih itu tidak akan pernah ada dan muncul karena engkau memiliki begitu banyak pernyataan, lukisan, subscribing tentang kasih itu atau definisi. Ya, saudara boleh temukan di Google, saudara boleh temukan di vocabulary, banyak definisi tentang kasih. Tapi saya harus berkata kepada saudara, kasih itu adalah sebuah wujud, adalah sebuah realita, adalah sebuah aksi, adalah sebuah perbuatan, adalah sebuah manifestasi, adalah sebuah demonstrasi. Jadi bukan di dalam konsep dia bersembunyi, dan bukan di dalam definisi dia bersembunyi, karena 1000 definisi yang sudah katakan tentang kasih tidak akan pernah memunculkan kasih itu sendiri. Kasih itu hanya wujud jika engkau melakukan. Siapapun engkau. Dan sesuai dengan Alkitab, sepanjang saya mempelajarinya, hanya Allah dan manusialah yang memiliki kasih itu. Atau hanya manusia dan Allah lah yang bisa merespons kasih ini. Artinya Adam itu diciptakan sebagai makhluk responsif kepada kasih. Jadi bukan seperti kepada makhluk mekanistis seperti komputer, Google, yang mungkin bisa merespons saudara hanya dalam bentuk definisi-definisi saja. Gayung bersambut saja. Tetapi manusia diperlengkapi oleh Allah untuk bisa merespons kasih itu, memberikan umpan balik kepada kasih itu